Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, Krillin dibunuh oleh Lucifer hingga membuat kemarahan Gohan meledak sekali lagi. Jadi kisah kita berlanjut dengan adegan luar biasa di mana Gohan meledakkan kekuatan sejati atas kemarahannya pada tingkat yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tepat di depan matanya Krillin, sahabat masa kecilnya dibunuh dengan cara yang paling brutal. Dengan ototnya yang kini membesar hingga batasnya dan aura yang memancar kemana-mana, mata Gohan yang kini bersinar merah akan membawanya kembali pada kekuatan yang dianggap tidak dimiliki oleh makhluk panah. Namun saat Gohan menjalani perubahan ganas ini, Lucifer dengan penasaran mengambil posisi dan wajah yang merenung. Dengan tangan dilipat dan menatap hati-hati, dia merasa ini aneh sekali. Ini seharusnya energi Goku, tapi aura Ki-nya sangat berbeda. Bahkan Vegito sendiri menunjukkan tanda-tanda seperti Goku dan Vegeta, tapi Gohan adalah sesuatu yang lain. Namun saat teriakan Gohan kini merosot ke sisi yang menyeramkan. Dengan energi merahnya menembak lurus ke langit, tak lama kemudian tubuh Gohan tentu aja mulai berubah. Pertama rambutnya tumbuh liar, lalu ekornya juga tumbuh, sebelum mencapai puncaknya dengan bulu putih. Tapi tentu aja sesaat sebelum akhir, mata merah itu perlahan akan berubah menjadi hitam saat pupil terbentuk dan tetap di wajahnya yang penuh urat. Setelah kini benar-benar selesai, rambutnya akan menjadi putih dan ledakan terakhir energi akan mengalir melalui seluruh planet. Sementara itu, Lucifer hanya terus mengawasi dengan ekspresinya tidak tampak oleh kita. Sampai untuk pertama kalinya menunjukkan wajah yang terkejut, mungkin yang pertama sejak dia dibangkitkan. Sebuah ide yang mengejutkan akan datang kepada Lucifer saat dia berpikir energi ini berasal dari alam iblis, dan Lucifer yakin bahwa Gohan pasti adalah orangnya. Gohan adalah orang yang pasti telah membunuh Raja Iblis Red. Lucifer bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, padahal hanya iblis yang seharusnya bisa menggunakan kekuatan seperti itu. Anak macam apa sebenarnya Gohan ini, Lucifer sendiri tidak tahu. Sedangkan Gohan yang kini dalam bentuk Beyond Beast-nya akhirnya kembali memasuki keadaan yang pernah dia pikir hilang. Dikelilingi oleh kilat hitam dengan mata merah dan hitam yang tajam, Gohan yang lahir di bumi ini akhirnya akan bertemu dengan iblis terkuat sepanjang masa. Dengan wajah dingin, Gohan berkata dia tidak tahu siapa Lucifer atau dari mana dirinya berasal. Tapi Gohan tahu Lucifer tidak seperti yang lain. Yang jelas Lucifer menunggu mereka dan dia penasaran kenapa harus membunuh Krillin. Tidak dapat menahan diri, hanya memikirkan temannya yang telah meninggal akan memicu Gohan sekali lagi, melepaskan tidak hanya teriakan tapi juga aliran energi lainnya. Namun Lucifer akan tersenyum kecil, tidak terganggu tapi terkesan dengan itu. Sampai dia menjawab itu adalah energi yang luar biasa. Gohan telah membuatnya lebih tertarik daripada Vegito sekalipun. Tidak ada dosa besar atas nama Gohan, tapi Gohan dilahirkan untuk alam iblis. Seandainya Lucifer memilih Gohan sebagai gantinya, maka rencananya mungkin bisa berjalan lebih sukses. Sementara dengan ucapannya yang tidak dijawab, Gohan akan langsung memilih untuk tidak banyak bicara lagi. Dia mengulurkan telapak tangannya, menghasilkan bola energi tepat di tangannya. Sebelum dengan ledakan mendadak, Gohan tanpa peringatan akan menembakkan laser raksasa itu langsung melintasi medan perang, meninggalkan wajah sombong Lucifer untuk terus berjalan, sebelum akhirnya dihantam langsung untuk ledakan luar biasa dahsyat. Namun Gohan dalam gerakan yang terencana tidak akan berhenti di situ. Dia menyalurkan amarahnya menjadi rentetan ledakan yang semuanya melesat begitu cepat, hingga seolah-olah dia memiliki banyak tangan, dan semua pandangan yang dihasilkan dari kejauhan menunjukkan pertunjukan cahaya besar dari laser yang semuanya ditembakkan satu demi satu ke lokasi Lucifer, masing-masing menciptakan ledakan yang lebih besar saat terjadi benturan, karena seluruh planet akan mulai berguncang. Tak lama kemudian menutupi seluruh tempat dengan ledakan penuh saat laser terakhir Gohan mencapai korbannya. Namun saat Gohan kini menatap kehancurannya, dia akan tetap diam. Tapi yang terpenting, dia masih belum selesai. Dia kemudian langsung menghilang, muncul kembali di atas asap yang mengepul. Kini dengan tangan terangkat di atas kepala dalam posisi yang sangat akrab, yaitu untuk menggunakan Masenko, sekaligus menghasilkan bola energi ungu yang berdenyut-denyut dan kejam. Gohan akan menyalurkan teknik dari mantan gurunya Piccolo, memanfaatkan kemampuan yang jarang sekali nampak dari Saiyan itu sejak masa kecilnya. Sampai dengan raungan, serangan terakhir Gohan adalah meluncurkan laser mega ini tepat di atas medan perang
yang sudah dipenuhi asap dan juga api. Sentuhan akhir untuk menghancurkan Lucifer sekali dan untuk selamanya. Hasil akhirnya adalah ledakan besar yang bahkan menghantam awan asap sebelumnya, menciptakan jamur baru itu sendiri. Setelah akhirnya selesai, kaki Gohan kemudian akan mendarat di tanah, tapi tidak tanpa pengorbanan. Gohan tampak kelelahan karena jelas telah memberikan lebih dari dirinya untuk serangan itu daripada yang diantisipasi. Terengah-engah berjuang untuk tetap membuka kedua matanya saat dia bergumam. Dia katakan itu adalah kekuatan terbesar yang pernah dia keluarkan. Dia bahkan tidak tahu dirinya memilikinya. Gohan harap Krillin bangga karena itu untuk balas dendamnya. Tapi tiba-tiba tubuh Gohan akan membeku setelah suara bergema terdengar bergetar di medan perang. Berlanjut dengan Gohan mendengarkan dengan penuh perhatian. Lucifer katakan dia sudah pergi bahkan sebelum laser pertama Gohan. Dari perkataan itu membuat Gohan segera memutar kepalanya dari sisi ke sisi dalam kepanikan, mati-matian mencari beberapa jawaban. Tapi segalanya akan terbalik ketika Gohan akan segera menemukan bahwa seluruh sekitarnya baru saja berubah menjadi gelap gulita secara misterius. Dalam sekejap, gravitasi akan menelan Gohan dan akan mendapati dirinya jatuh ke dalam lubang hitam misterius. Dia kehilangan pijakan yang tiba-tiba bahkan tidak bisa untuk menghentikan dirinya sendiri. Tapi tidak akan lama sebelum pijakan Gohan akan kembali, dia mendarat di tanah tapi masih dalam kegelapan, tegak lurus dengan satu lutut. Dan saat dia berjuang ke atas kembali berdiri, dia akan berkata tidak punya waktu untuk ini. Ayahnya membutuhkannya, begitu juga dengan alam semesta. Tapi sekali lagi ada yang mengganggu pikirannya dengan suara yang dalam dan misterius yang sama seperti sebelumnya. Mengangkat kepalanya sekarang tepat ke arah suara itu, apa yang akan dilihat Gohan selanjutnya akan menjadi hal yang tidak terpikirkan baginya. Mata iblisnya segera dipaksa terbuka saat melalui kegelapan. Dia mencoba yang terbaik untuk melihat apa yang ada di depannya. Yang duduk di sana dengan nyaman di singgasananya tidak lain adalah Lucifer dengan tersenyum congak. Tepat di sebelahnya adalah siluet gelap dari sekutu yang sudah kita tahu, yang saat ini memegang sesuatu yang bahkan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Itu adalah mayat Krillin. Membuat Gohan yang terkejut menyuruh orang itu untuk segera menjatuhkan tubuh Krillin. Dan Gohan penasaran siapa sebenarnya mereka berdua. Tapi saat Gohan yang benar-benar kebingungan akan bereaksi, dia akan mengungkapkan bahwa dalam kegelapan Gohan tidak akan tahu Whis ada di sana. Gohan cuma terpaku hanya pada tubuh Krillin. Lucifer merasa dengan kegelapan ini mungkin dia harus memasang beberapa lampu di sini dari PLN. Lagi pula Lucifer penasaran bagaimana Gohan tidak mengenali guru dari ayahnya sendiri. Membuat Lucifer menunjukkan kesenangannya dengan terhibur saat dia memberikan kisi-kisi. Gohan yang masih bingung berpikir itu mungkin adalah Master Roshi. Jika Lucifer telah menyentuh Master Roshi juga, Gohan tidak akan memaafkannya. Kemarahan membara di dalam Gohan dengan kilat hitam mulai sekali lagi dihasilkan di sekujur tubuhnya saat pikirannya panik dan memikirkan 1000 kemungkinan yang berbeda. Lucifer merasa Gohan sebodoh seperti ayahnya. Jadi Lucifer akan menghentikan semua drama ini. Lucifer melihat pada Whis yang tersembunyi dalam kegelapan, akan memerintahkannya untuk melangkah maju. Dan saat kakinya yang agung bergerak, Whis akan segera patuh. Sebelum kini mulai muncul dari kegelapan dengan wajahnya yang masih bebayang, dia kemudian akan menyapa Gohan dan menunjukkan wajahnya. Saat kini terlihat sepenuhnya oleh Gohan, Whis akan mengungkapkan dirinya kepada Gohan yang benar-benar hancur pikirannya. Di tangan Whis memang ada mayat Krillin yang terpotong-potong sebelumnya. Gohan penasaran apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kenapa Whis memegang tubuh Krillin? Dan ketika kita melihat wajah Gohan yang lumpuh, tingkat kebingungannya akan jelas bagi semua untuk dilihat. Kenangan pertamanya tentang Whis dalam beberapa dekade bahkan tidak hadir saat kehancuran bumi, namun Whis kini muncul sebagai penjahat. Tapi adegan akan beralih dengan cepat pada Vegito yang secara ironis melihat perubahan baru Dai bersama dengan Rani. Saat Vegito melihat pada perubahan Dai yang tiba-tiba dan kembali pada kehebatannya, penasaran kapan Dai menjadi sekuat ini. Jika Dai memiliki ini sebelumnya, saat Zeno ada di sini, Vegito yakin dia sudah mati oleh Dai. Saat dalam semua kemuliaan dan kehadirannya yang ilahi, Archangel Dai akan melayang perlahan ke depan. Armor platinumnya berkilauan saat dia minta Vegito agar jangan takut. Karena sekarang Dai bilang dia berada di pihak Vegito. Pihak untuk melawan makhluk iblis yang terburuk di depan mereka dalam diri ibunya. Kekuatan ini bukanlah sesuatu yang pernah dia pikir mungkin didapat
didapatkan bahkan dengan pelatihan. Tapi itu adalah sesuatu yang selalu Dai ketahui keberadaannya. Sepotong kekuatan para angel yang datang sebelum Akobel, Dai merasa mereka berdua mengawasi apa yang terjadi dalam ikut campur Pegito. Tapi Dai akan menggunakan kekuatan ini dengan bijak. Mendengar Akobel, Rani menjadi marah. Beraninya anak tak berguna seperti Dai mengklaim kemiripan apapun dengan kedua orang itu. Apa yang sebenarnya Dai pikirkan? Karena Dai bahkan tidak bisa mati dengan benar. Saat Kaisar Iblis terakhir merendahkan Dai setelah menyadari itu hanya putranya yang bodoh, akan benar-benar mengakhiri kepanikannya. Rani ungkapkan beraninya Dai memanggilnya dengan namanya. Dia adalah ibu bagi Dai, bukan orang lain. Dan dengan raungan keras kembali untuk memarahi putranya seperti pemilik budak, tampaknya tidak terlalu berbeda dengan Lucifer dengan Whis. Rani menyuruh Dai untuk kembali ke bawah. Setelah itu Rani akan menyerang putranya yang disebut-sebut itu sekali lagi dengan cepat menembakkan laser kematian yang katanya hebat. Dan saat laser itu melesat lurus dan dengan kecepatan yang lebih besar, Dai anehnya hanya akan terus melayang ke depan dengan kecepatan yang sama. Laser itu semakin dekat dan semakin dekat sebelum akan berada di jarak yang sangat dekat dengan wajah Dai. Namun Dai tidak akan menunjukkan perubahan ekspresi. Tapi bahkan seorang Archangel pun tidak dapat menghindari laser sedekat itu, karena pada akhirnya itu akan membuat benturan tepat di dagu Dai, memukul leher dan kepalanya ke belakang saat energi laser itu meledak dalam susunan energi melingkar. Saat Pegito yang akhirnya berempati di belakang akan memegang kepalanya dengan tatapan yang hampir khawatir. Pegito mengetahui betul bagaimana rasanya terkena laser di wajah. Rani menyuruh Pegito melihat. Bahkan Pegito tahu alasan buruk ini untuk keturunannya akan selalu menjadi kegagalan. Rani yang tampak gembira masih menunjuk jarinya ke depan dengan masih penuh percaya diri. Dia melanjutkan semua pembicaraan itu, semua omong kosong itu, dan armor jelek Dai hanya untuk dihentikan dengan mudah oleh laser kecil. Baginya, kisah yang sama selalu terjadi untuk anak gagalnya. Tapi, Pegito yang kini tersenyum akan menatap ke depan pada Dai, seolah dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti pada panel berikutnya, ketika kita akan melihat dagu Dai yang masih berasap, akan tampak jelas telah mengenai armornya dan tidak lebih. Dengan Dai masih berdiri dan sama sekali tidak jatuh, menegaskan dia bukanlah putranya tapi musuhnya. Saat tiba-tiba mengangkat kepalanya kembali untuk menatap ke depan dengan wajah yang paling dingin, Dai akan muncul tanpa terpengaruh dan masih bertekad untuk mengakhiri hidup orang yang menciptakannya. Tapi sebelum Rani yang terkejut itu bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, bola energinya di ujung jarinya akan mulai berkurang ukurannya. Tepat pada saat itu dia akan lengah. Rasa sakit yang sangat besar akan menyerangnya di bawah yang membuatnya terengah-engah. Karena setelah kita akan melihat bahwa serangan itu datang seketika dari Dai dengan tepat di perut Rani. Bahkan Pegito di belakang akan kagum pada kecerdikan Dai. Segera menghempaskan Rani melayang jauh saat Dai akan tetap padat seperti patung yang berdiri. Pegito yang tampak terkesan dengan mantan musuhnya itu akan menutup matanya dengan senyuman sebelum segera berjalan dan meraih tangan Dai yang terulur. Dia tambahkan dirinya benar-benar bisa menyerahkan ini pada Dai. Jangan kecewakan dirinya karena Dai bisa melakukannya. Dengan cepat tangan Dai sendiri meninju tangan Pegito dalam adegan klasik seperti Goku dan Vegeta. Pegito tampaknya akan menyerahkan tongkat estafet dan kegembiraan untuk menyelesaikan Rani pada Dai. Dai yang menerima semuanya akan mengucapkan terima kasih. Rani ungkapkan inilah yang terjadi ketika seorang anak tidak memiliki ayah. Jadi sekarang dialah yang akan berperan sebagai ayah dan akan memberikan Dai hukuman. Saat penuh amarah langsung meledak kembali dari tempat dia dihempaskan, Rani akan kehilangan kendali pada rasa tidak hormat dari orang yang paling tidak dia hormati. Tampak sebagai bola energi di kejauhan datang dengan cepat saat Dai hanya akan menunggu. Wajahnya setenang dan tanpa emosi seperti biasanya. Dai berpikir, ibu sepanjang hidupnya Rani telah melihatnya sebagai sesuatu yang kurang. Sepanjang hidupnya Rani telah mendoakan kejatuhan Dai. Tapi Dai Shinkan ingat siapa dirinya bukanlah anaknya. Dia adalah putra ayahnya yaitu Akobel. Jadi Dai akan menunjukkan padanya mengapa Rani seharusnya tidak pernah meninggalkan warisan angelnya. Dengan Dai kini tiba-tiba menarik dua jari ke depan wajahnya seolah membentuk segel. Sebelum setelah itu melepaskan dua sayap yang kali ini terbentuk sementara hanya dari energinya saja. Dai akan mengambil bentuk sebelumnya siap untuk melepaskan serangan dari masa lalu. Saat mengayunkan kedua sayap ke depan seperti burung mengepak,
rentetan bulu energi keluar seperti hujan kunai yang tampak menembak lurus ke depan pada Rani yang terkejut. Tepat pada saat terakhir menggunakan kemampuan pemanggilannya, rentetan perisai akan terbentuk secara bersamaan untuk menghentikan setiap bulu energi tepat pada waktunya. Tapi saat ibu dan anak itu akan bertarung di kejauhan, Vegito yang menonton merasa ini akan menjadi lebih baik. Vegito merasa inilah yang dia ingin lihat dari Daishinkan. Tidak mungkin semua yang dia lakukan saat itu hanya untuk menghadapi seorang pengecut. Dan dengan kekuatan seperti ini sekarang, dan juga melemahkan nenek sihir itu, ini adalah makanan murah beli satu dapat dua untuk Vegito. Dengan baris terakhir itu, rencana jahat Vegito masih akan dimulai untuk menyerap mereka berdua. Tapi, kembali dengan kedua angel itu, Rani akan mendapati dirinya menutup jarak sebelumnya dan mendorong keluar tangan bercakarnya dengan begitu kejam, hingga hampir tampak seperti meregang. Tapi terlepas dari itu, dalam bentuk Archangelnya, itu akan menyebabkannya meleset. Dai akan segera meraih tangan berlapis baja itu dengan kedua tangan, mengaktifkan sesuatu dengan semburan matanya. Rani terkejut di mana Dai mempelajari kemampuan ini. Sampai tiba-tiba mengelilingi Dai, kita akan mengetahui dengan tepat apa yang dia aktifkan. Karena di sekelilingnya kini akan ada beberapa berlian ketupat yang masing-masing mirip simbol di tubuhnya. Rani mengancam Dai untuk segera menghentikan semua ini, tapi tidak memberinya satu detik pun lagi untuk memuntahkan kotorannya yang busuk lagi. Langsung dari berlian yang melayang, sinar energi akan menembak lurus keluar dan menusuk Rani di setiap bagian tubuhnya. Dengan setiap laser bergerak maju lurus melewatinya, itu akan tampak jauh lebih buruk. Seperti dalam adegan yang mengerikan, begitu kita melihat Rani lagi, dia tidak akan sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Dengan kedua tangannya hilang dan potongan hangus di semua bagian dirinya, termasuk wajahnya, yang tersisa hanyalah ekspresi terkejut dan satu mata Serafim yang menatap dengan wajah tak bergerak. Dan dengan satu mata yang membesar, dia hanya akan bergumam bagaimana Dai bisa melakukan ini pada ibunya sendiri. Rani benar-benar menyayangi Dai sebagai anaknya. Tapi Dai yang tidak percaya lagi tipu muslihat seperti itu menegaskan ibunya sudah meninggal sejak lama ketika Lucifer menemukan kekuatan iblisnya. Jadi Dai menyuruhnya diam karena ini sudah berakhir. Tapi dengan tawa dan senyuman sadis, Rani merasa Dai cemburu seperti biasa pada Lucifer. Tidak peduli apa yang Dai lakukan hari ini, memukuli seorang wanita tua yang tidak berdaya, Rani tegaskan Dai tidak akan pernah bisa menandingi Lucifer. Dai sejenak berpikir dalam kewaspadaan tinggi saat dia merenungkan mengapa Rani akan berbicara dengan kepercayaan diri seperti itu. Sampai tiba-tiba menunjukkan klon tepat di belakang Dai keluar dari lantai tanpa terdeteksi. Bola energi yang terkonsentrasi dengan kejam akan disiapkan. Sebelum dalam kilatan cahaya yang menyelimuti Dai, dia akan hilang dalam ledakan energi luar biasa yang merobek seluruh tempat itu yang mengkerdilkannya dalam ukuran. Rani merasa lucu melihat Dai menjadi pria untuk sekali ini, meskipun hanya untuk sebentar. Saat Rani kini tampaknya ditinggalkan sendirian, akan menampilkan senyuman jahatnya sekali lagi. Hanya berdiri di depan kekacauan berasap mengenang putranya. Tapi tiba-tiba Rani akan mulai mengerti bahwa segalanya mungkin tidak berjalan sesuai keinginannya. Ketika dalam asap, siluet akan mulai muncul. Yang berdiri tentu aja masih dengan punggung membelakangi. Dai pada akhirnya akan tidak terpengaruh. Dan itu mengingatkan Vegito pada sesuatu yang dia lakukan sebelumnya. Dia merasa puas dengan aksi Dai, tapi segera membuat langkah selanjutnya. Dai akan berbalik dan dalam sekejap meraih tangan Rani. Dai mengangkat ibunya yang mungil dari tanah menjulang di atasnya. Rani masih sedikit kehilangan kata-kata pada betapa tidak dapat dihancurkannya Dai sekarang. Saat Dai kini akan menunduk dan dengan dingin menyelesaikan, ini akan menjadi terakhir kalinya dia memeluk ibunya. Dai berharap suatu hari Rani bisa mengerti apa yang mendorongnya melakukan ini. Sampai tiba-tiba melebarkan matanya, Dai akan menciptakan hal yang tidak terpikirkan, yang seketika mendapatkan perhatian Vegito yang sontak panik dan tersandung dari tanah. Dia akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan serangan Dai sebelum dalam sekejap Dai sama sekali tidak menggertak. Sampai tiba-tiba masa cahaya angel dari teknik luar biasa Dai akan menghantam dan menimpa keduanya pada saat yang sama. Dan dengan apa yang dikatakan Vegito sebelumnya, dia mungkin baru saja menamatkan tidak hanya Rani, tapi Dai juga. Kata-kata terakhirnya adalah teriakan kemarahan memegang tangannya sepenuhnya setelah kini mungkin kehilangan satu-satunya kesempatan Vegito untuk mengalahkan iblis
dan pada akhirnya untuk mengalahkan Lucifer. Wah, apa yang sebenarnya Dai lakukan? Apakah dia berniat membunuh mereka berdua dan menggagalkan semua rencana Pegito untuk mendapatkan energi mereka berdua? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.